Tugas sejarah Perang Diponegoro dan Perlawanan Pangeran Antasari Banjar. Anggota: Perkenalkan, nama saya Rafa. Perkenalkan, nama saya Dewi Dianti. Nama saya Anissa Nur Hasana. Nama saya Suci. Nama saya Dava. Nama saya Fuji. Selanjutnya ada Perang Diponegoro akan dibacakan oleh Rafa. Perang Diponegoro dan Perlawanan Antasari atau Perang Banjar adalah dua peristiwa penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda pada abad ke-19. Keduanya tidak hanya mencerminkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, tetapi juga ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan Belanda yang memicu penderitaan rakyat. Berikut ini adalah uraian yang mendalam mengenai kedua perang tersebut. Yang ke-1, Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro, yang dikenal juga sebagai Perang Jawa, merupakan perang besar antara pihak Kesultanan Yogyakarta dan pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang utama perang ini meliputi berbagai faktor yang membuat rakyat Jawa dan bangsawan lokal menjadi dirugikan oleh kekuasaan kolonial. Beberapa alasan utama yang melatar belakangi perang ini adalah: 1. Kebijakan kolonial yang menyengsarakan, yaitu Belanda menerapkan pajak tinggi dan memaksakan kebijakan tanam paksa yang membuat rakyat kesulitan. Yang kedua, campur tangan dalam urusan kerajaan, yaitu Belanda semakin banyak mengatur urusan internal kesultanan yang dianggap sebagai tindakan tidak hormat bagi para bangsawan, termasuk Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, isu makam leluhur, yaitu pembangunan jalan oleh Belanda di Tanah Jawa mengenai makam leluhur Pangeran Diponegoro, yang dianggap suci dan menyinggung perasaan Diponegoro. Selanjutnya ada jalan perang yang akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya, jalan perang. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 ketika Pangeran Diponegoro mengumumkan perang terbuka terhadap Belanda. Beberapa fase penting dalam perang ini meliputi: 1. Strategi gerilya. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya, memanfaatkan wilayah pegunungan dan medan sulit di Jawa Tengah untuk melancarkan serangan tiba-tiba pada pasukan Belanda. Kedua, dukungan rakyat Jawa. Diponegoro berhasil memperoleh dukungan luas dari rakyat Jawa yang merasa terlindas oleh kebijakan kolonial. Perang ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penindasan. Yang ketiga, penggunaan sistem benteng oleh Belanda. Untuk melawan strategi gerilya Diponegoro, Belanda membangun benteng dan pos pertahanan di seluruh Jawa. Mereka juga mengirimkan pasukan tambahan dan mengandalkan senjata yang lebih modern. Selanjutnya ada akhir perang yang akan dibacakan oleh Suci. Setelah hampir 5 tahun perang, Belanda berhasil menipu Diponegoro untuk menghindari perundingan damai di Magelang pada tahun 1830. Di tempat tersebut, Diponegoro justru ditangkap dan kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia meninggal pada tahun 1855. Penangkapan ini menandai berakhirnya Diponegoro. Meskipun semangat perlawanan, rakyat Jawa tidak pernah hilang. Selanjutnya ada dampak perang. Kerugian di pihak Belanda, perang ini sangat merugikan Belanda, baik dari segi biaya maupun korban jiwa. Diperkirakan ribuan tentara Belanda dan penduduk lokal tewas dalam pertempuran. Pembentukan kesadaran nasional. Perang Diponegoro menjadi inspirasi bagi pergerakan nasional di kemudian hari. Keberanian dan perjuangan Diponegoro melawan ketidakadilan kolonial dikenang sebagai simbol perlawanan. Perubahan kebijakan kolonial. Setelah Perang Diponegoro, Belanda lebih berhati-hati dalam menangani urusan internal kerajaan di Indonesia.
untuk menghindari perlawanan serupa di masa mendatang. Selanjutnya ada perlawanan Antasari yang akan dibacakan oleh Fuji. Perlawanan Antasari atau Perang Banjar tahun 1859 sampai 1863. Perlawanan Antasari atau yang juga dikenal sebagai Perang Banjar adalah perlawanan besar rakyat Kalimantan Selatan terhadap Belanda. Berbeda dengan Perang Diponegoro yang terjadi di Jawa, Perang Banjar berpusat di wilayah Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Latar belakang utama perlawanan ini adalah 1. Krisis suksesi tahta Banjar. Campur tangan Belanda dalam penunjukan sultan baru di Kesultanan Banjar menyebabkan ketidakpuasan di kalangan. 2. Monopoli ekonomi oleh Belanda. Belanda monopoli perdagangan di wilayah Banjar, termasuk perdagangan lada dan karet, yang sangat merugikan rakyat setempat. 3. Kebijakan penindasan. Seperti halnya di Jawa, Belanda menerapkan kebijakan pajak yang tinggi dan aturan yang merugikan rakyat Banjar menyebabkan keresahan luas. Selanjutnya ada jalan perlawanan yang dibacakan oleh Rafa. Jalan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan besar melawan Belanda dengan dukungan penuh dari rakyat Banjar dan berbagai suku di Kalimantan, termasuk suku Dayak. Beberapa fase penting dari Perang Banjar meliputi 1. Serangan terhadap banteng Belanda. Pangeran Antasari dan pasukannya menyerang berbagai pos dan benteng Belanda di Kalimantan Selatan, termasuk benteng Tatas di Banjarmasin. Kedua, strategi gerial di hutan Kalimantan. Mengikuti jejak Diponegoro, Antasari menggunakan strategi gerilya, memanfaatkan hutan Kalimantan yang lebat untuk melawan pasukan Belanda. Yang ketiga, dukungan dari rakyat lokal. Perlawanan Banjar merupakan dukungan luas dari rakyat dan suku-suku di Kalimantan yang merasa tertindas oleh kekuasaan kolonial. Selanjutnya ada akhir perlawanan yang akan dibacakan oleh Suci. Akhir perlawanan. Perlawanan Antasari berakhir secara perlahan setelah Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862 akibat penyakit. Kematian Antasari menjadi pukulan besar bagi pasukan Banjar, dan perlawanan mulai melemah. Pada tahun 1863, Belanda berhasil menguasai kembali wilayah Banjar, menandai berakhirnya Perang Banjar. Selanjutnya ada dampak perlawanan yang akan dibacakan oleh Dewi. Selanjutnya ada dampak perlawanan Antasari. Yang pertama, kerugian Belanda. Meskipun berhasil memenangkan perang, Belanda mengalami kerugian besar dalam hal biaya dan korban jiwa, terutama karena medan Kalimantan yang sulit. Yang kedua, inspirasi perjuangan rakyat Kalimantan. Pangeran Antasari dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjuang melawan ketidakadilan kolonial. Perlawanan ini menginspirasi pergerakan nasional di Kalimantan pada masa mendatang. Yang ketiga, pembentukan kesadaran kolektif di Kalimantan. Perang Banjar membentuk kesadaran kolektif rakyat Kalimantan untuk melawan ketidakadilan yang akan terus berkembang di kemudian hari. Selanjutnya ada perbandingan antara Perang Diponegoro dan perlawanan Antasari yang akan dibacakan oleh Anissa. Dengan antara perang-perang Diponegoro dan perlawanan Antasari. Aspek perang Diponegoro, perlawanan Antasari. Lokasi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Kalimantan Selatan. Tokoh utama Pangeran Diponegoro dan Pangeran Antasari. Faktor utama ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda, krisis suksesi, dan monopoli ekonomi. Strategi perang gerilya dan dukungan rakyat. Hasil akhir penangkapan Diponegoro dan pengasingan kematian Antasari. Penyebaran Banjar, dampak nasional, inspirasi bagi nasionalisme Indonesia, inspirasi perjuangan rakyat Kalimantan. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Fuji.
Kesimpulan, peran Diponegoro dan perlawanan Antasari merupakan bagian penting dari sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Kedua perang ini menandakan keberanian para pemimpin lokal yang berjuang melawan kekuasaan kolonial dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya kalah, semangat perlawanan Diponegoro dan Antasari terus hidup dan menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang.